Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disman, owner dari kandang Sunda Etawapam yang beralamatkan di Dusun Cinta Asih, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Indonesia. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, dimohon dukungannya untuk semakin berkembangnya channel ini, untuk bersedia meluangkan waktu untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Bukan maksud untuk menggurui, tapi mari kita belajar bersama-sama. Seandainya misal ada kekurangan dari kami, mohon bisa berbagi nanti di kolom komentar, demi majunya peternakan kita semua. Oke, adapun yang kita akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini yaitu mengenai pembuatan pakan complete feed ala kandang Sunda Etawapam. Oke, Mas kamera bisa ke sini. Adapun bahan-bahan yang akan kami gunakan yaitu untuk sebagai sumber seratnya, yang pertama kita gunakan limbah kulit singkong. Sekalian sumber serat, juga ini sebagai sumber karbo yang kami gunakan. Jika di lingkungan teman-teman semua misalkan kurang banyak kulit singkong atau misalnya nggak ada, bisa diganti dengan bahan-bahan yang lain yang ada di lingkungan teman-teman semua banyak. Jadi jangan sampai memaksakan bahan-bahan yang di lingkungan teman-teman semua keberadaannya kurang banyak atau misal bahkan tidak ada, nantinya malah kita yang repot sendiri kalau misal dipaksakan. Ini kulit singkong, ini ada kulit singkong basah teman-teman yang udah kami silase, dan kebetulan kalau di situasi sekarang ini pembuatan silase kulit singkong itu mudah, soalnya sekarang kan musim kemarau. Jadi beda dengan musim penghujan. Kalau misalnya musim hujan kan proses pembuatan silase itu ada beberapa tahap yang harus dilakukan, karena kondisi kalau misal musim hujan, waktu pas petani pengambil singkong, keadaannya kan basah, jadi banyak tanah yang menempel di kulitnya. Makanya sebelum diproses dimasukkan ke tong harus dicuci dulu, baru dicoper, lalu ditiriskan. Nah, baru bisa dicampur sama bahan kering, mau pakai tumpi, mau pakai dedak, lalu baru masukkan ke tong. Beda halnya dengan kondisi sekarang ini, cuaca kemarau ini mendukung dimudahkannya membuat silase dari kulit singkong. Ambil dari pabrik penggilingan tapioka, bisa langsung dicoper tanpa harus mencuci, karena kalau musim kayak gini kan tanahnya itu nggak pada nempel, jadi udah bersih, nggak perlu dicuci lagi. Makanya kalau kita berpikir positif dan berpikir kreatif, sekarang kesempatannya kita mengumpulkan bahan-bahan yang seperti kulit singkong ini sebanyak-banyaknya buat stok nanti di musim penghujan. Oke, itu bahan serat yang pertama yang kami gunakan. Yang kedua masih di bahan serat yang kami gunakan yaitu silase daun singkong. Biasanya memang ini bisa dibilang jarang kami gunakan. Biasanya kami menggunakan bahan kering seperti tumpi atau titen. Cuman karena kebetulan stok di kandang kami lagi kosong dan mencari bahan bakunya juga sekarang lagi agak susah, bahkan harganya naik. Makanya kami mencari alternatif lain, yaitu penggantinya bahan kering. Kami gunakan bahan yang ada di lingkungan kita, yaitu salah satunya ini daun singkong karet yang kami chopper lalu kami
buat silase. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu masih di sumber serat dan dari hijauan yang ada di lingkungan kami, yaitu kaliandra. Daun kaliandra ini kan mempunyai kadar protein tinggi, jadi bagus untuk kambing maupun domba. Ini udah kami silase, udah kami chopper, lalu dimasukkan ke tong dan nanti siap untuk dicampur. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu sebagai sumber proteinnya kami menggunakan ampas tahu. Dan dalam adukan yang mau kita proses kali ini kita memakai 11 karung ampas tahu. Ini bagus sebagai sumber protein dan juga kebetulan banyak di lingkungan kami dan harganya juga cukup terjangkau. Dan untuk yang selanjutnya sebagai pelengkap yang tidak kalah pentingnya yaitu kami gunakan konsentrat pabrikan, konsentrat jadi. Dan adapun konsentrat yang kami gunakan kebetulan ini juga buat kambing perah. Makanya konsentrat yang kami gunakan yaitu konsentrat khusus buat perah. Dan juga untuk menekan biaya kosnya, kan konsentrat khusus buat perah harganya lumayan tinggi. Nah, untuk menekan kosnya tanpa mengurangi kualitas pakan yang kita buat, maka kita campur juga dengan konsentrat penggemukan. Ya, mungkin itulah teman-teman bahan-bahan yang kita gunakan. Dan misal di tempat teman-teman bahan-bahan yang kita gunakan tidak ada, bisa diganti dengan bahan-bahan lain yang bahkan mungkin lebih baik dari tempat kita. Oke, untuk mempersingkat waktu dan mengurangi durasi supaya tidak terlalu panjang, kita lanjut ke proses pencampurannya. Oke teman-teman. Oke, untuk bahan pertama yang kita lemparkan yaitu kulit singkong. Dari bahan yang jumlahnya terbanyak kita buat jadi lapisan paling bawah. Kita ratakan serata mungkin biar mempermudah cara pengadukannya. Untuk selanjutnya lapisan kedua kita lemparkan ampas tahu sebanyak 6 karung. Oke, untuk lapisan selanjutnya setelah ampas tahu terhampar rata, kita lemparkan lagi silase daun singkong secara merata.
Oke, setelah daun singkong benar-benar terhampar rata, lalu kita masukkan dan hamparkan bahan selanjutnya, yaitu konsentrat pabrikan, dan kita hamparkan serata mungkin untuk menyusul nanti bahan selanjutnya. Untuk selanjutnya kita taburin mineral. Oh ya, nah tadi di pembahasan jenis pakan yang kita gunakan ada yang kita lewatkan, yaitu mineral tadi nggak disebutkan. Kita tambahkan juga mineral, dan sebaiknya menggunakan mineral itu di atas bahan kering supaya nanti kemungkinan tercampur ratanya itu besar kalau ditaburin di atas bahan kering, biar di dalam konsentrat sudah mengandung bahan-bahan yang sangat komplit. Tapi alangkah sempurna kita tambahin juga mineral khusus yang kami gunakan, yaitu mineral buat sapi dan kambing. Oke, seperti itu lapisan-lapisan yang kami terapkan untuk membuat pakan komplit. Dan nanti bahan-bahan selanjutnya ini nggak langsung dibuat satu sap, cuman kita bagi dua supaya mempermudah pengadukan. Dan untuk sap-sap selanjutnya seperti yang tadi udah kita informasikan. Oke, semua bahan sudah terhampar semua menjadi seperti ini, menjadi lapisan-lapisan, dan terdiri dari 8 lapisan kalau nggak salah. Yang pertama, yang paling bawah itu kulit singkong, kemudian ampas tahu, kemudian silase daun singkong, kemudian konsentrat. Dan untuk lapisan ke atasnya lagi sama seperti yang lapisan yang bawah. Setelah ini kita aduk rata secara manual karena kita belum punya mixer. Aduk secara manual supaya tercampur rata. Nanti kalau misalnya udah tercampur rata, untuk sistem pengawetannya kita masukkan ke dalam tong-tong biru, jadi bisa disimpan sampai jangka waktu yang lama. Setelah selesai diaduk, maka hasilnya seperti ini kawan-kawan. Ini nanti tinggal dimasukkan ke tong dan diinjak sampai padat, lalu kita tutup rapat. Insya Allah itu nanti bisa bertahan lama asalkan tidak masuk udara di dalamnya. Dan untuk aplikasi pemberian ke ternaknya, kalau khusus di kandang kami ini diberikan pagi dan sore. Biarpun misal mau diberikan full pakan ini semua tanpa hijauan segar, ini udah bisa, karena ini udah mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan ternak, yaitu dari unsur serat, unsur protein, unsur karbo, vitamin, dan yang lainnya. Insya Allah ini udah ada semua di pakan ini. Ataupun untuk meringankan kos
Bahkan bisa juga ini diaplikasikannya pagi 1 kilo dan untuk sore hari pakai hijauan segar. Itu tergantung kenyamanan teman-teman semua. Bisa mau mempraktekkan pakan yang seperti kami buat. Ini mungkin saya cukupkan sekian. Apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang pas di hati teman-teman semua, saya mohon maaf. Kritik dan saran yang sifatnya membangun saya sangat menunggu dari teman-teman semua. Oke, sekian dan semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.